Nah, malam ini kita bakal ngebahas tentang tips and trik membuat konten kreatif di Instagram gitu. Nah, sebelum kita masuk nih ke sini, Om dan Tante pasti pernah dong main Instagram gitu. Kalau misalnya belum, sekarang aku tungguin buat ambil HP-nya dan download aplikasinya. Nah, sebelum kita masuk ke tips and tricks, sebelum masuk tips and trick, kita harus tahu nih apa itu Instagram gitu. Om Tante bisa chatting nih di samping gitu, apa itu Instagram yang Om tahu. Pertama itu, Instagram adalah aplikasi sosial media yang gratis yang digunakan lebih dari 400 juta orang gitu. Terus di postingannya Instagram itu ada dua tipe. Yang pertama adalah image, gambar, foto. Lalu yang kedua adalah video. Nah, video ini di sini durasinya hanya 60 detik atau 1 menit aja. Kalau dulu sih masih sekitar 15-30 ya, sekarang udah mulai panjang lagi. Siapa tahu mungkin kedepannya bisa lebih panjang lagi durasinya. Terus profil kita bisa buat untuk bisnis ataupun individual. Kalau individual misalnya kayak Om Tante suka kulineran atau suka masak atau misalnya suka parenting, itu bisa bikin Instagram untuk individual. Kalau misalnya untuk bisnis, bisa juga untuk produk-produk Om dan Tante. Itu nanti akan keluar trafficnya ya, grafiknya yang isinya bisa ngelihat kayak likes, komen, engagementnya seperti apa. Dan yang terakhir, terkoneksi dengan sosial media lainnya seperti kayak Facebook, Twitter, itu bisa Om dan Tante konekin. Gitu. Kita lanjut. Nah, terus penelitian dari Instagram itu 60% Instagramer atau orang yang main Instagram, jadi bahasa gaulnya itu biasanya disebut Instagramer, itu mempelajari produk atau service pada apps ini gitu. Terus 75%-nya itu mengambil tindakan seperti mengunjungi website, melakukan searching, atau memberitahu temannya nih bahwa ini ada postingan bagus nih atau produk bagus yang bisa kita coba, kayak gitu. Nah, terus gimana sih menciptakan engagement pada follower Instagramnya Om dan Tante? Itu gampang banget. Om Tante bisa melakukan 3 hal ini. Yang pertama, emphasize scarcity gitu. Jadi scarcity sendiri adalah kelangkaan. Jadi terbatas, limited time seperti itu. Jadi Om dan Tante bisa nih melakukan prinsip scarcity ini dengan misalnya membuat promo seperti potongan harga atau diskon, lalu produk tertentu dan dalam batas waktu tertentu. Misalnya contoh, Om dan Tante nih misalnya jualan baju gitu, jualan baju fashion. Nah, Om Tante tuh punya produk misalnya yang sebenarnya tuh udah lama produknya, tapi masih bagus, kualitasnya masih bagus. Itu Om Tante bisa pakai metode ini gitu. Jadi Om Tante bisa foto, terus Om Tante bisa upload di Instagram dan kasih tahu ini bakal ada misalnya midnight sale di lapaknya Om Tante di Bukalapak gitu. Terus Om Tante juga bisa ngasih share link lapak Om Tante, misalnya bukalapak.com/baju fashion seperti itu. Nah, terus di situ tuh nanti Om Tante bisa bikin limited time, kayak misalnya contohnya tuh kayak flash sale, midnight flash sale gitu. Jadi misalnya hanya 3 jam. Jadi Om Tante udah setting tuh di lapaknya Om Tante di diskon misalnya 25-50% seperti itu. Nah, itu orang-orang biasanya akan tertarik karena itu kayak terbatas gitu. Kayak apa namanya? Batas waktunya tertentu seperti itu. Terus yang kedua ini, spotlight new product. Om Tante nih punya produk baru nih. Nah, itu Om Tante bisa istilahnya kayak kasih teaser di Instagramnya Om Tante. Jadi biasanya di Instagram ini kita meminimalisir kayak hard sell ya. Jadi biasanya kalau Om Tante nih foto di lapak Om Tante itu kan gambarnya harus clear ya. Misalnya sepatu, ya udah sepatu, backgroundnya putih, udah kita upload di lapak Om Tante. Cuma kalau di Instagram itu berbeda treatmentnya gitu. Om Tante harus bikin seolah-olah itu tuh kayak kalau dipakai seperti apa gitu. Ini contohnya misalnya kayak sepatu ini kita foto angle-nya seperti ini. Terus misalnya Om Tante jualan jaket dan topi, daripada Om Tante upload kayak misalnya baju digantung seperti itu, mending pakai model gitu. Itu akan lebih apa ya, follower Instagram itu akan lebih seneng dengan seperti itu. Jadi Om Tante bisa memamerkan produk baru di Instagram.
Terus bisa juga dengan menambahkan caption kayak nantikan besok pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di bukalapak.com/sepatu-kece. Gratis ongkir untuk 10 orang pembeli pertama gitu, atau misalnya 10 orang gratis atau diskon 50% semacam itu. Jadi Om Tante bisa create sendiri ya promonya seperti itu. Jadi kalau di Spotlight New Product ini, misalnya nih Om Tante besok launching produk baru hari ini atau Hamin 2, itu Om Tante bisa kayak mengupload si foto-foto produknya Om Tante buat ngajak mereka nih gitu. Oh ternyata besok ada ini nih produk barunya di lapak sepatu kece gitu. Lalu yang ketiga adalah highlight social proof. Fenomena sosial sekarang ini tuh adalah orang menganggap tindakan orang lain itu mencerminkan perilaku yang benar untuk situasi tertentu. Misalnya nih, kayak teman atau keluarga kita merekomendasikan sebuah produk, kita akan cenderung untuk memilih produk itu daripada produk lain yang kita nggak tahu nih produk itu kayak apa, terus testimoni orang-orangnya seperti apa gitu. Karena hampir 63% konsumen cenderung membeli produk karena melihat ulasan produk atau review produk dari konsumen lain. Contohnya misalnya nih kayak Puyo Dessert gitu. Itu tuh kayak puding tapi terbuat dari kedelai ya gitu, silky dessert gitu. Nah itu kebanyakan orang-orang yang beli ini dia ngelihat dari orang lain gitu, pas nyobain terus kayaknya enak nih rasanya, terus variatif rasanya gitu, tampilannya juga bagus, instagramable nih kalau misalnya di foto kayak gitu. Nah itu Om Tante bisa pakai teknik ini gitu, jadi ngajak konsumen buat upload produk-produk yang udah dia beli di lapaknya Om Tante buat diupload di Instagram. Dan ini tuh nanti bisa mengarah ke user generate content, dimana konsumen itu mengupload, membuat kontennya sendiri gitu dari produk-produknya Om Tante. Oke, tadi kan itu untuk meningkatkan engagementnya di Instagram Om Tante. Nah, sekarang konten apa sih yang cocok untuk menghiasi Instagramnya Om dan Tante? Nah, ini kita masuk ke tips nih. Jadi Om Tante harus bener-bener kita pantengin bareng-bareng ya di sini. Yang pertama adalah perbaiki profil Instagramnya Om dan Tante di sini. Pertama, upload logo atau nama lapak di profil picture-nya. Biasanya Om Tante biar bisa inline itu sama yang di lapak Om Tante, itu profilnya apa, bisa diupload di situ juga gitu. Terus kedua, itu tulis deskripsi tentang lapaknya Om Tante. Singkat dan jelas aja, nggak usah bertele-tele karena di sini ada karakternya terbatas gitu. Terus yang ketiga, Om Tante bisa nambahin hashtag nih. Misalnya silky dessert atau silky drink kayak gitu, itu buat ngecek atau nge-tracking testimoni konsumen, atau konsumen misalnya aku pengen ngupload nih produknya bagus, misalnya kayak sweaternya bagus itu, dia pakai hashtag Om Tante. Lalu yang paling penting di sini adalah ini link hidupnya. Jadi di Instagram itu kalau kita upload foto atau video di postingan itu tuh kayak linknya tuh link mati gitu, dan link yang hidup itu hanya ada di profil picture ini gitu. Jadi Om Tante bisa masukin nih lapak Om Tante kayak bukalapak.com/sepeda keren atau bukalapak.com/bibit tanaman. Itu untuk nge-trigger orang yang ada di Instagram buat menuju ke lapak Om dan Tante. Nah, yang kedua, ini menarik banget karena Om Tante nanti bisa ngeliat gimana sih orang-orang excited banget sama kontes yang Om Tante buat di Instagramnya Om Tante. Jadi buat kontes yang menarik. Nah, di sini tuh Om Tante bisa kasih hadiah-hadiah yang sesuai dengan produknya Om Tante gitu. Oke, mungkin Om Tante pengennya aku mau hadiahin yang bagus nih, gadget misalnya kayak HP atau misalnya laptop gitu. Itu boleh-boleh aja sih gitu. Sejauh kalau Om Tante ada budget. Cuma saya menyarankan kayak Om Tante harus memberikan hadiah yang sesuai sama produk Om Tante jual gitu. Karena apa? Biasanya kalau misalnya kita kasih hadiah yang banyak atau misalnya hadiahnya yang keren yang nggak sesuai gitu, itu biasanya emang datangnya banyak gitu si follower-follower itu. Tapi mereka tuh kayak lebih ke quiz hunter ya. Jadi hanya menggayat si hadiahnya, tapi nggak engage sama produknya Om Tante. Itu sih. Jadi jangan sampai kita seperti itu. Jadi kita harus mendatangkan konsumen-konsumen yang loyal. Nah, ada 2 tips. Yang pertama adalah kategorinya giveaway contest.
kontes. Nah, giveaway kontes ini itu simple. Jadi Om Tante bisa kasih produk apa sih yang mau Om Tante bikin gitu. Misalnya contoh kalau untuk lapak sepeda mau ngasih saddle sama tempat minum, atau misalnya make up itu peralatan make up seperti itu. Jadi Om Tante bisa sediain budget untuk produknya Om Tante. Terus bisa menggunakan hashtag nih. Om Tante mau bikin nih setiap minggu atau 2 minggu sekali pakai hashtag, misalnya Monday giveaway. Itu gampang banget. Jadi Om Tante bisa upload di Instagram, terus ngajak mereka buat regram atau repost gitu, atau dia upload ulang dengan gambar yang udah Om Tante sediakan. Itu. Terus yang kedua itu foto kontes. Ini yang lebih menarik lagi, karena mengajak konsumen buat memotret produk yang dia beli di lapaknya Om Tante dan memberi testimoni gitu. Jangan lupa pakai hashtag juga. Nanti kalau foto kontes ini udah selesai, pasti kan banyak bisa nge-tracknya lewat hashtag ya. Search hashtag itu nanti akan muncul berapa banyak sih yang ikutan lomba foto. Nah, nanti foto itu bisa jadi aset Om dan Tante. Oke. Nah, yang ketiga adalah gunakan Instagram Story. Udah pernah nyobain belum Om dan Tante Instagram Story? Nah, ini baru juga di Instagram ya. Ini Om dan Tante bisa gunain nih buat promosiin produk Om dan Tante. Misalnya contoh yang paling atas ini tentang ada jeans. Misalnya Om Tante ini kayak mengeluarin produk barunya Om Tante gitu, jeans. Misalnya di foto, cekrek, terus di-upload. Jadi kalau di Instagram Story ini Om Tante bisa ngupload berbagai macam video, foto seperti itu, atau bumerang. Itu banyak banget, bisa berkali-kali, dan itu durasinya 24 jam. Contohnya misalnya nih kayak jeans. Ini ada jeans baru. Terus Om Tante nih ternyata jeans barunya ada banyak macam warna-warnanya nih. Terus Om Tante bisa upload lagi jeans barunya. Warnanya apa aja, variasi warnanya. Terus habis itu serunya lagi di Instagram Story ini Om Tante bisa nambahin link. Jadi di swipe gitu kan, di kebawahin Om Tante bisa klik link itu. Jadi si user dia bisa ngeklik link itu kayak gitu. Atau misalnya video tutorial cara misalnya memasang gear bagian depan sepeda seperti itu. Atau misalnya tadi flash sale gitu, testimoni flash sale 3 jam gitu, Om Tante bisa bikin seperti itu. Nah, ini bisa Om Tante lihat. Lalu ada Q&A Instagram Live. Selain ada Instagram Story, di Instagram tuh ada Instagram Live. Itu live beneran ya, kayak Om Tante bisa live. Nah, di sini tuh Om Tante bisa gunain buat tanya jawab. Biasanya kan kayak produk-produk Om Tante itu mungkin deskripsinya belum terlalu jelas, atau sebenarnya udah jelas tapi konsumen tuh pengen lebih deket sama Om Tante, jadi mereka suka nanya-nanya gitu. Nah, itu Om Tante bisa lakukan tanya jawab produk ini. Atau misalnya cara membeli produk di Bukalapak gimana sih gitu, terus pengirimannya apa aja. Jadi Om Tante bisa kasih tahu nih, untuk yang cepat pakai ini, untuk yang mau langsung datang pakai ini, semacam itu. Jadi di situ Om Tante bisa kasih tahu kayak nanti bakal ada live dari kita gitu. Kalian bisa nanya macam-macam di situ. Itu jadi interaksi antara Om Tante dan konsumen itu bisa lebih dekat. Nah, ini tadi yang tadi foto kontes itu kan Om Tante udah punya nih bahan materi foto-foto dari para peserta. Nah, ini Om Tante bisa regram di Instagramnya Om Tante. Kenapa? Karena itu bisa meningkatkan tingkat kepercayaan konsumen atau calon pembeli Om Tante. Oh, ternyata fashion ini banyak dicari nih gitu, banyak yang make, ternyata bagus testimoninya kayak gitu. Itu kan meningkatkan daya beli Om dan Tante juga, produk-produknya Om Tante. Lalu ini adalah yang paling penting, yaitu bikin video demo produk. Nah, sekarang ini di 2017 ini konten yang paling diminati adalah video. Video itu nanti akan jadi king of content gitu. Jadi orang tuh semuanya tuh akan visual, dia ngelihatnya visual. Nah, Om Tante bisa melakukan tips ini untuk Instagramnya Om Tante gitu. Jadi Instagram ini nggak cuma mengajak konsumen buat berinteraksi atau Om Tante ngobrol, tapi juga mengedukasi lewat si video demo produk ini.
selain video demo produk, Om Tante juga bisa tutorial semacam itu. Misalnya nih contoh kayak lapak aksesoris sepeda, bikin video demo cara ganti gear depan sepeda kayak gimana sih. Mungkin orang-orang kayak bingung caranya gimana. Nah, Om Tante bisa videoin dan nggak usah takut kayak peralatannya kayak gimana sih gitu. Nah, itu tuh nanti Om Tante bisa pakai HP aja gitu, bisa pakai HP, terus bisa editnya lewat Windows Movie Maker atau Premiere atau yang aplikasi di HP Viva Video semacam itu. Terus contoh lainnya ada lapak boncengan bayi itu misalnya contoh cara memasang boncengan bayi di motor tuh kayak gimana. Nah, tunjukkan dalam video itu selain mengedukasi juga keunikan nih produknya Om Tante seperti apa. Lalu ini contoh penggunaan Instagram, penggunaan konten-konten yang tadi ya di Instagram tuh seperti apa. Ini ada contoh menarik itu dari Natural Handmade Cosmetic. Ini kalau kita lihat ini emang instagramable banget ya foto-fotonya gitu. Misalnya contoh nih kayak oke, tinggal 8 menit lagi. Kita lanjutin lagi ya. Jadi contoh misalnya ini foto produk yang di atas. Itu misalnya dia kayak terbuat bahannya ini terbuat dari jahe dan jeruk gitu. Jadi Om Tante bisa foto. Atau misalnya Om Tante bisa foto misalnya Om Tante ini jualan buku cerita gitu. Om Tante bisa foto kayak buku itu, terus sampingnya bisa dikasih semacam kayak bunga atau pensil warna, atau misalnya ada gambar bayi atau anak-anak gitu. Nah, terus selain itu juga Om Tante harus ngasih tahu nih packagingnya kayak apa sih. Soalnya kan banyak banget nih konsumen yang aduh nanti packagingnya kayak gimana ya, rusak enggak atau bagus enggak gitu. Nah, Om Tante bisa foto packagingnya seperti ini, apakah di bubble wrap atau misalnya kotaknya seperti ini gitu, terus susunannya seperti apa, itu Om Tante bisa foto ini itu juga gitu. Jadi buat konsumen tuh jadi nggak was-was gitu, oh ternyata bagus nih packagingnya gitu. Terus bisa juga ini tadi video tutorial. Nah, ini tuh video tutorial cara menghilangkan lipstick kayak gitu pakai produknya si handmade ini gitu. Terus selain itu ada ini juga letterbox, ini kayak papan tulis gitu sih, dan kita bisa nulis bisa menyusun kata-kata sesuai misalnya mau apa namanya kayak quote atau kata-kata yang Om dan Tante pengenin gitu. Ini ada di luar negeri sih sebenarnya jualannya. Mungkin Om Tante bisa apa namanya kayak ngelihat ide dari sini juga gitu. Nah, terus serunya lagi di Instagram itu Om Tante bisa carousel image. Jadi dalam satu postingan Om Tante bisa memposting sekitar 3-5 foto. Nah, kayak yang di atas ini, jadi pakai carousel. Jadi ada foto bayi gitu, macam-macam ekspresinya. Dia udah 5 bulan, udah 3 bulan seperti itu. Atau misalnya bikin bumerang gitu. Misalnya Om Tante butuh karyawan nih, Om Tante bisa bikin video yang lucu gitu. Jadi nggak terlalu kaku ya. Terus, nah yang terpenting di Instagram itu, misalnya Om Tante jualan produk nih, itu nanti bukan foto produknya, tapi produk itu kalau digunakan sehari-hari seperti apa gitu. Nah, dan Om Tante bisa mengabadikannya itu lewat foto-foto itu. Lalu ini yang lainnya juga, ini tuh kayak susu plain milk itu, jadi dengan rasa-rasa yang unik. Dan Om Tante juga bisa foto ala-ala Instagram tadi, jadi nggak cuma satu produk aja. Ini juga jualan kayak hammock gitu ya, tapi versi dia bisa naik di atas pohon. Ini juga di luar negeri sih jualannya. Nah, ini dia kasih giveaway, jadi produknya dia yang di giveaway kontesnya kayak gitu. Dan dia biasanya nge-regram postingan-postingan konsumennya gitu. Nah, sebenarnya ini ada 2 slide lagi gitu. Jadi tentang lapaknya Om dan Tante ya. Jadi tadi aku udah bikin untuk apa namanya lapaknya Om Anton, itu sepeda ya, bike top. Nah itu Om Anton juga bisa bikin nih kayak apa namanya fotonya tuh bukan foto apa namanya kayak gearnya atau misalnya
aksesorisnya, tapi Om Anton tuh juga bisa kayak bikin foto orang bersepeda gitu, sepeda, terus habis itu foto misalnya sampingnya KRL, terus kan biasanya banyak tuh kok setiap weekend ya, orang-orang Jakarta tuh naik KRL bawa sepeda, terus sepeda kemana kayak gitu, itu bisa juga difoto. Jadi lebih aktivitinya ya, aktivitasnya sehari-hari sepeda tuh buat apa. Atau misalnya tas kamera atau tas biasa, itu Om Tante bisa foto kayak ada modelnya gitu, misalnya pakai tas gitu, atau misalnya tasnya taruh samping, taruh bawah, terus ada kameranya, atau dibikin ala-ala Instagramer kayak gitu. Oke. Itu tadi bahasan kita malam ini tentang tips dan trik bikin konten kreatif di Instagram gitu. Nah, gimana nih Om Tante? Udah mulai penasaran nih, pengen nanya ya? Oke. Oke, ini udah ada beberapa pertanyaan dari Tante Aska. Best time upload konten itu jam berapa aja sih gitu? Itu tergantung Tante. Jadi dari produk Om dan Tante yang lain tuh akan berbeda. Cuma biasanya itu yang paling tinggi itu dari siang ke sore, siang ke malam ya gitu. Mulai dari jam 12 siang, terus jam 6 sore, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10 itu tinggi. Nah, Om Tante bisa upload produknya di situ gitu. Terus oke, ini Om apa ya? Om apa ya? Itu cara munculin fitur swipe up di story IG gimana ya? Itu mungkin belum semuanya ya, belum semuanya akun-akun itu ada, tapi biasanya langsung ada sih di situ gitu. Jadi mungkin nanti kalau udah kayak misalnya contohnya fitur yang carousel image itu juga biasanya nggak semua bisa gitu, itu nyesuaiin aja gitu. Terus sebentar, nah ini dari Om Adit. Om Adit, Instagram semua aktivitasnya harus via HP ya, dikelola lewat PC browser bisa nggak? Nah, untuk saat ini Instagram itu hanya di apps. Kalau di PC itu cuma bisa buat reminder aja gitu. Sebenarnya ada toolsnya ya. Itu reminder buat uploadnya jam segini nih, uploadnya jam segini. Mungkin kedepannya Instagram bisa bikin di PC ya, biar lebih enak gitu, atau di laptop. Nah, buat teman-teman Om dan Tante yang ada di depan laptop, bisa juga nih tulis pertanyaan nih yang mengganjal nih di hati. Oh, tadi aku kayak pengen nanya nih yang tadi gitu. Nah, itu Om Tante bisa nulis di sini. Nanti kita jawab bareng-bareng ya. Oke, halo, balik lagi. Om Tante, maaf tadi ada kesalahan teknis. Ya, oke. Bisa lanjut lagi pertanyaannya Om dan Tante tadi yang belum nanya atau pengen nanya lagi, silahkan chat di samping ya. Bisa tulis di kolom komentar. Oke, dari Om Franz, carousel image satu posting bisa berapa foto? Yang bisa digeser-geser itu ya, itu bisa maksimal hampir 5-8 sih gitu. Om Tante bisa upload produknya Om gitu. Misalnya Om jualan fashion, baju, atau misalnya jualan pot tanaman. Nah, itu mungkin ada variasinya yang lain ya, yang A sampai Z atau A sampai D, itu Om Tante bisa upload banyak foto di situ. Lalu oke. Yang mana ini? Oke. Video webinar tips and trick membuat konten kreatif di Instagram bakal diupload di YouTube kah? Saya tak ikut dari slide pertama. Oh iya, pasti Om Tante. Nanti juga ada di YouTube kita. Lalu nah ini, kalau like produk bisa sampai ribuan gitu, ada triknya nggak? Oke, nah itu tuh tergantung dari misalnya bisa berbayar, itu ada juga apa namanya, Om Tante bisa beli juga, tapi aku nggak menyarankan untuk beli. Jadi Om Tante emang harus mendatangkan follower yang emang bener-bener loyal sama produknya Om Tante gitu. Kalau ribuan itu mungkin pertama produknya Om Tante udah dikenal dan emang itu bagus dan banyak yang pakai. Terus Om Tante juga bisa pakai teknik yang Om Tante kerjasama nih sama Instagram selebgram itu. Misalnya Om Tante bisa kasih
produknya ke mereka untuk di review seperti itu juga bisa mendatangkan. Tapi kalau untuk dalam waktu dekat dan Om Tante misalnya nih baru coba sekarang gitu Om Tante, itu ribuan itu mungkin agak susah, jadi harus bertahap seperti itu. Nah, dari Om Franz, cara cepat ningkatin follower tanpa pakai jasa follower gimana caranya? Itu tadi Om Tante bisa bikin pertama pakai kontes yang tadi, kontes giveaway atau foto kontes gitu. Terus Om Tante dan harus sering nih uploadnya, misalnya sehari 3 kali gitu, harus rutin upload. Terus habis itu Om Tante juga bisa kerjasama sama selebgram seperti itu. Terus Om Tante juga bisa aktif juga nih nge-likes akun-akun lain seperti itu. Lalu nah ini dari Om Iwan, bagaimana biar konten penjualan smartphone itu enak dilihat? Harus ada apa aja sih? Itu tadi, biasanya gunanya smartphone itu buat apa? Buat nelpon, buat main games kayak gitu, atau buat selfie, buat chatting, atau misalnya buat akses Instagram seperti itu. Nah, Om Tante bisa foto itu. Jadi selain foto HP ala-ala Instagram gitu, jadi foto dari atas, HP-nya ditaruh di bawah, terus habis itu ditambahin kayak pernak-pernik properti foto. Nah, itu Om Tante bisa foto. Atau misalnya bisa juga kayak lagi nelpon gitu. Itu jadi Om Tante bisa investasi aset model ya, model-modelnya yang model-model anak muda yang kekinian kayak gitu. Atau misalnya lagi main HP, main games gitu, bisa foto dari angle-nya dari sini seperti itu. Terus iya, buat Om dan Tante yang penasaran pengen nanya, silahkan, masih dibuka nih pertanyaannya. Kita diskusi bareng hari ini. Oke, dari Om Adit, selebgram itu cukup mengirim produk atau ada biaya tersendiri? Itu tergantung tektokannya Om dan Tante dengan selebgram itu. Ada juga yang cuma dikasih produk untuk di review, ada juga yang kita harus bayar. Kalau misalnya udah yang besar-besar itu biasanya kita bayar juga gitu. Terus ya, terima kasih juga Om Iwan udah nanya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, Om Iwan tanya lagi, nggak apa-apa. Langsung saya jawab ya. Lalu Oke, ini dari Chris Cornell. IG story sponsored, caranya bagaimana ya? Itu biasanya kita pakai IG ads sih. Jadi Om Tante harus dikonekin sama ads-nya IG. Itu bisa langsung bikin kayak Facebook ads juga, ada dashboardnya seperti itu. Lalu dari Om Fauzi, seberapa efektifkah kalau postingannya dengan model single image atau 3-6 image grid? Nah, itu tergantung. Misalnya kalau yang sekarang itu biasanya orang tuh suka swipe gitu sih, pakai carousel. Nah, itu tuh efektif juga. Cuma kalau Om Tante pengen meng-highlight semuanya, itu lebih baik satu postingan, single postingan gitu. Kalau misalnya Om Tante pengen ngeliatin produk yang sama tapi variasinya beda, seperti kayak ukuran atau misalnya kayak warna, itu bisa pakai carousel gitu. Lalu Tante Vida, mana yang lebih efektif untuk retain potensial buyer? Apakah lock account agar eksklusif? Oke, yang pertama, lebih efektif untuk retain potensial buyer ya. Itu Tante Vida misalnya bisa bikin giveaway gitu. Jadi yang udah beli, dia foto, nanti kita kasih produk kita lagi gitu. Nah, terus untuk banyak juga ya yang di Instagram yang lock account ya, private gitu ya, agar eksklusif. Mungkin itu kelihatannya kayak takut image-nya diambil atau seperti apa, atau mungkin eksklusivitas juga gitu. Tapi sebaiknya kalau bisa jangan di lock gitu, jangan di private ya, biar orang itu bisa melihat langsung. Karena kan nanti produk-produk aslinya itu kan Om Tante ada di lapaknya Om Tante gitu. Di situ tuh untuk Om Tante nge-engage follower Om Tante gitu. Maksudnya setelah beli, Om Tante itu kayak memfollow up di Instagramnya Om Tante. Lalu ada pertanyaan lagi. Oke, dari
Tante Anita, untuk akun Instagram pribadi dan usaha online sebaiknya dipisah atau digabung? Sebaiknya dipisah gitu. Jadi itu tadi ada yang individual dan bisnis. Nah, untuk Tante Anita ini nanti kalau misalnya pribadi tentang keluarga, tentang anak, tentang parenting itu bikin sendiri, jadi nama akunnya Tante Anita. Terus kalau misalnya Tante Anita punya lapak di Bukalapak, misalnya jualan apa, itu bisa bikin sendiri gitu, karena itu nanti kan aset Tante Anita juga gitu. Lalu oke. Ini dari Tante Dian. Kalau di Instagram baiknya nama toko atau nama pribadi? Nama lapaknya Tante Dian ya, gitu. Misalnya lapaknya misalnya boneka unik atau apa, nah itu. Jadi nanti orang tuh akan recall, oh ini brandnya namanya boneka unik gitu. Terus nanti si linknya itu nanti tulisannya bukalapak.com/boneka unik kayak gitu. Oke, Om Franz, jelasin tentang link hidup tadi dong kak gitu. Oke, link hidup itu jadi di Instagram itu kan semua postingan itu linknya mati. Nah, link yang hidup tuh cuma ada di profil. Nah, profil atas itu. Jadi Om dan Tante bisa nambahin profil itu di situ gitu. Misalnya Om Tante ada flash sale nih di lapaknya Om Tante, itu bisa di copy linknya yang ada di lapak Om Tante, di linknya di copy, lalu Om Tante buka misalnya bit.ly ya, itu nanti buat shorten linknya. Nah setelah itu Om Tante proses, ada link singkatnya, lalu dimasukin ke di profil picture-nya itu tadi yang ada linknya. Jadi misalnya bisa ganti-ganti sih sebenarnya linknya itu. Misalnya Om Tante mau mengarahkan ke sini, mau mengarahkan misalnya ke produk ini aja gitu, itu bisa. Tapi cuma ada satu yang di itu apa namanya di profil picture-nya. Lalu oke, nah di Instagram itu dari Tante Endang, di Instagram ada iklan berbayar nggak gitu? Ada, namanya Instagram Ads. Jadi kita kayak Facebook Ads juga, itu ada dashboardnya juga, bisa berbayar juga mungkin. Tapi untuk di Bukalapak itu baru Google dan Facebook Ads ya yang ada. Lalu ini dari Tante Restu, selain konten yang udah kita udah Mbak Betania jelasin, spam like, komen, sama follow, mana yang paling efektif? Yang paling efektif tergantung dari objektif Om dan Tante gitu. Kalau misalnya likes, itu biasanya kalau likes coba dilihat ya, biasanya di komen sih, lebih komen. Dan biasanya itu tergantung, jadi Om Tante bisa A/B test juga sih nanti. Kebanyakan itu biasanya di follow. Terus nanti oh pas dia lihat siapa nih gitu, dia ngelihat oh ternyata bagus, dia follow. Jadi mungkin pertama Om dan Tante pakai teknik spam follow dulu ya, follow. Habis itu kalau misalnya udah ternyata hasilnya bagus gitu, Om Tante bisa spam like dan komen. Biasanya di IG artis-artis ya itu kayak gitu. Lalu oke, ini Om Adit, efek hashtag apakah signifikan gitu? Harus berhubungan atau asal banyak aja? Nah, ini hashtag tuh sangat signifikan. Saya pernah nyoba posting foto tanpa hashtag dan posting foto dengan hashtag. Itu ternyata manjuran pakai hashtag gitu. Karena pas orang cari hashtag itu ternyata foto kita muncul nih paling depan. Nah, itu akan biasanya di likes. Terus apakah berhubungan atau enggak? Sebaiknya berhubungan gitu. Cuma mungkin dibikin yang general lalu versi sempitnya. Misalnya contoh kayak Om Tante jualan tas kamera gitu, misalnya tas kamera, terus misalnya merek kamera, atau misalnya jual tas kamera kayak gitu. Atau misalnya Om Tante jualan make up gitu, make up, beauty semacam itu, atau misalnya lipstick
eyeshadow semacam itu. Terus jadi dari yang general sampai yang kesempit hashtagnya. Oke. Nah, dari Tante Ayu, Kak, kalau udah terlanjur upload produk di IG, nah kalau mau rapiin itu bisa digeser-geser atau diselipkan produk lain nggak sih? Atau posting produk-produk lama, diposting produk-produk lama. Oke, jadi sebenarnya Instagram itu apa yang udah kita upload itu nggak bisa kayak kita edit lagi, kecuali edit tulisan itu masih bisa gitu. Kalau misalnya kita udah upload banyak nih, aduh aku mau nyelipin di sini, itu nggak bisa, jadi harus dihapus nih satu-satu kayak gitu. Jadi sebelum Om dan Tante ngupload, ada baiknya dibikin kayak plan dulu nih. Misalnya pagi ini itu mau ngupload apa, siang apa, malam apa, kayak gitu. Oke, dari Tante Hafina, link hidup itu ada di profil picture atau bio sih? Ada di profil atau bio gitu. Jadi yang ada di tulisannya itu. Jadi nanti kalau Om Tante pengen edit profil, nah ada di situ, ada di bionya. Mungkin istilahnya bio ya gitu, profil bio gitu. Lalu ya ini Om Tante yang pengen nanya lagi juga bisa langsung ketik ya. Oke, masih banyak waktunya kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut gitu. Oke. Oke, spam itu apa ya Kak? Maksudnya diapain gitu oleh Tante Intan. Jadi spam itu biasanya kalau misalnya kita upload terus tiba-tiba ada komen kayak jual baju di sini loh, atau misalnya kayak ada peninggi badan gitu tuh, itu namanya spam. Jadi iklan-iklan yang sebenarnya nggak sesuai sama komen. Misalnya kita posting apa, komennya apa. Nah itu kalau bisa sebaiknya di delete aja gitu, yang nggak sesuai sama misalnya produknya Om Tante. Oke, dari Om Cecep, Mbak maaf, di Instagram ada di bagian opsi, terus ada buat profil bisnis, itu gimana caranya? Oke, saya buka dulu ya Om Cecep. Nah, di sini di bagian opsi ya, nih di bagian opsi ini nanti ada profil bisnis. Nah itu nanti buat mindahin tadi seperti yang di awal aku jelasin, itu ada bisnis atau individual. Kalau bisnis itu kita bisa ngelihat kayak trafficnya dari postingan ini, likes-nya berapa, komennya berapa, engage atau enggak, kayak gitu. Nah itu biasanya hampir kayak sehari ya untuk approvalnya seperti itu, dan nunggu 1 hari untuk itu bisa ngelihat trafficnya seperti itu. Terus Tante Endang, cara tracking hashtag gimana caranya? Itu biasanya ada di bagian search di sini, search. Jadi hashtag gitu ada di situ. Jadi oke, ya. Jadi di hashtag ini nanti Om Tante bisa hashtagnya apa, itu bisa di tracking kayak gitu. Terus dari Tante Lucy, oke. Kalau kita pasang akun bisnis di Instagram, sebentar, karena kita pelapak, terus caranya gimana biar ada like post kita? Soalnya terus terang, jika saya lihat produk orang banyak yang like akan mempengaruhi saya untuk beli atau tidak produk tersebut. Ya, biasanya tuh like-nya tuh tergantung dari Tante. Misalnya dia tuh emang udah bagus produknya atau udah lama, dan emang followernya tuh udah di atas misalnya 10.000, itu biasanya like-nya banyak gitu, like postnya. Nah kayak gitu. Jadi di sini kita bisa membangun gitu. Jadi tapi nggak bisa instan gitu. Kita harus pelan-pelan ngebangun awareness produk kita dulu, awareness produk kita di Instagram, lalu engage, terus kita bikin kontes-kontes. Nah itu orang kan akan bermunculan, terus kita bisa follow up mereka lagi kayak gitu. Oke, masih ada 3 pertanyaan lagi yang bisa Om Tante tanyakan di sini. Yang lebih efektif, buzzer, selebgram, atau iklan di IG gitu. Nah ini objektifnya juga beda. Tante Vida ini pengen kayak gimana nih? Apakah pengen awareness
dan engage. Misalnya kalau Tante Vida pengen misalnya produknya itu dikenal sama semua orang karena masih baru, itu bisa pakai iklan di IG Ads gitu. Jadi di IG Ads itu Om Tante bisa kayak menuliskan apa ya, target audience ya, target audience di situ. Jadi maunya targetnya siapa, umurnya berapa, tinggal di kota manakah, interestnya apa aja, misalnya suka make up, suka jalan kayak gitu. Nah terus setelah itu nanti Tante Vida juga bisa pakai buzzer atau selebgram itu untuk meningkatkan awareness aja sih gitu. Kalau untuk selebgram dan buzzer ini biar makin dikenal aja gitu, dan dia tuh bisa jadi testimonial gitu. Biasanya kan testimonial buzzer-buzzer itu kan akan dibaca tuh, wah ternyata nih bagus nih produknya nih, aku beli aja nih di bukalapak.com/ apa gitu, make up kece, seperti itu. Nah kalau dari Tante Restu, agar muncul di explore Instagram itu ada triknya nggak sih? Itu sebenarnya algoritma dari Instagram ya, jadi kita nggak bisa ngecek kecuali kalau misalnya kayak temen kita sering nge-like-in akun tertentu gitu, akun tertentu. Nah itu biasanya suka, dan itu temenan sama kita, itu akan sering muncul bisa tuh suka nge-like atau komen kayak gitu. Nah Tante Intan, kalau regram gimana ya Kak? Kalau regram itu biasanya Tante bisa download apps-nya yang ada di misalnya iOS atau Android, itu cari repost atau regram. Nah setelah itu, setelah di-download, Tante bisa buka nih, terus habis itu, tapi sebelumnya Tante like atau komen dulu, like dulu di foto yang mana nih yang mau di regram gitu. Nah nanti akan muncul tuh di situ, oh foto-foto yang udah Om Tante like ternyata ini, dan Tante bisa klik repost atau regram di situ. Terus udah habis itu langsung diupload di Instagramnya Om Tante. Oke, satu lagi pertanyaan terakhir ya. Oke. Nah, referensi hashtag dari mana? Dari Tante Santai Stationery. Oke, biasanya tuh dari search ya, search yang ada di Instagram itu. Jadi Tante bisa nge-search gitu, kira-kira apa, misalnya kayak beauty, atau misalnya food, atau misalnya kayak fashion. Nah itu nanti akan muncul macam-macam. Nah nanti Om Tante bisa ngeliat juga di situ kira-kira kayak gimana. Oke, terima kasih buat Om Tante yang udah ngajuin pertanyaan gitu. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi yang belum terjawab di sini, Om Tante bisa langsung ke Telegram channel kita. Nanti linknya apa, tungguin dari kita akan kirim ke email masing-masing gitu. Nah buat Om Tante yang pengen nonton webinar selanjutnya bisa stay tune di hari Selasa ya gitu. Webinarnya setiap hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 jam 9 malam. Itu akan diisi oleh Om Oki. Om Oki, halo Om Oki, udah siap nih buat hari Selasa pelapak jawara dari Semarang? Oke, jam 7 malam ya. Oke, jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, terima kasih buat Om Tante semua yang udah nonton webinar ke-34 malam ini. Semoga sharing session kita malam ini bisa menambah pengalaman dan pengetahuan Om dan Tante, dan bisa berguna untuk produk Om Tante di kemudian hari. Oke, terima kasih. Dadah. Buka aja Bukalapak.